Assalamualaikum ya malaikat. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rijalul Gaib. Assalamualaikum ya Miftahul Gaib. Assalamualaikum ya Syahidul Qadir Al-Jailani. Assalamualaikum ya Syahidi wa mursiduna Syahmal Sahibullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Azada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'imaini bida wa bimulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Facebook dimanapun Anda berada. Selamat malam sahabat TKN. Selamat malam sahabat MDNH. Selamat malam sahabat Jatman, PBNU, MSPPM, dan teman-teman yang lain semua ya. Pada malam hari ini Abah ingin menjawab pertanyaan dari beberapa ikhwan ya. Jadi malam ini adalah lebih banyak ngobrol ya, bukan ngaji ya. Jadi kita akan membicarakan tentang aplikasi dari kalam hikmah hikam yang kemarin kita baca, adalah hikmah ke-29 dan hikmah yang ke-30 ya. Jadi pada dasarnya adalah ngobrol bersama ya Gus ya, Pak Hamdan, ada Kang Odang, sini semua kita hanya ngobrol saja bahasanya. Jadi ini adalah bahasan santai tapi sersan, santai tapi serius ya tadi semua. Ringan tapi berisi tadi semua tadi. Sahabatku yang Abah cintai dimanapun berada ya. Dalam kehidupan kita manusia ya, sesungguhnya kita ini adalah senantiasa dibatasi oleh ruang dan waktu ya tadi. Maka pada masanya kita beribadah pun adalah kepada Allah, pada Allah Tuhan yang tidak terbatas pada ruang dan waktu, yang sudah ada sebelum ada ruang dan waktu tadi. Inilah yang perlu kita fahami ya tadi. Bagaimana kita memahami tentang ruang dan waktu yang dikaitkan dengan ilmu ma'rifat tadi. Dalam kaitannya dalam ibadah kita, itikad kita kepada Allah tadi semua. Karena kenapa ini penting? Karena sesuai dengan hadis baginda Nabi ada 3 derajat tafakur. Maka tafakur yang paling tinggi adalah disampaikan oleh sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru sa'atan khairun min ibadati alfi amin ya. Tafakur sesaat yang berkaitannya dengan ma'rifat itu adalah lebih baik daripada ibadah 1000 tahun ya. Kita semua diperintahkan oleh Allah ibadah kepada Allah tadi. Ini kita diperintahkan sholat, ya, kita diperintahkan syahadat, kita diperintahkan sholat, kita diperintahkan zakat, kita diperintahkan saum di bulan Ramadan, kita diperintahkan haji bagi orang yang sudah istita'ah, yang memiliki modal tadi semua. Tetapi disinilah ada 2 kelompok manusia. Ada manusia adalah yang menyandarkan hidupnya kepada ibadah. Sandarannya adalah ibadah, bukan kepada yang nyuruh ibadah. Nah, yang dimaksud baginda Nabi tafakkaru sa'atan khairun min ibadati alfi amin adalah tafakur sesaat lebih baik daripada ibadah 1000 tahun adalah ibadah yang sandarannya kepada yang nyuruh ibadah tadi semua. Allah nyuruh kita ibadah, kita nyuruh kita sholat, tapi bukan berarti kita nyandar pada sholat ya. Allah nyuruh kita zakat, tapi bukan dijadikan zakat sebagai sandaran pada kita.
Allah nyuruh kita saum di bulan Ramadan dan haji adalah di bulan Zulhijjah adalah bukan untuk dijadikan sandaran oleh kita atau dijadikan sebagai adalah gonimah oleh kita ya, untuk kita jual kepada Allah. Nah, inilah perbedaan yang sangat jauh adalah pemahaman antara orang yang menjadikan ibadah sebagai sandaran dan orang yang menjadikan Allah sebagai sandaran tadi semua. Maka pada saat Allah yang kita jadikan sandaran, maka kecilnya adalah besar tadi semua. Tapi pada saat yang jadikan kita sandaran adalah ibadah, besarnya aja kecil di mata Allah tadi. Jadi intinya ya, malam Mas Agus, malam Mas Wagiman, Mas Jiming, Mas Agus ya, Sukabumi ya. Dan juga Mas Anang Ma'ruf ya, dan teman-teman yang lain ya yang hadir pada malam hari ini. Semoga sehat semua Mas Agus, Mas Wagiman, semua ya, Mas Ziming ya semua ya, Pak Ade Jokowi ya semua. Jadi itu ya teman-temanku ya, sahabatku semua, kakakku ya, adikku semua, ayahanda, bunda semua ya. Jadi kita tidak boleh bersandar pada ibadah itu oleh syaitan adalah karena tadi bukan kita nyandar pada ibadahnya, tapi sandarlah kepada yang nyuruh ibadahnya tadi semua. Karena ibadah itu adalah perkara baru, tapi sesungguhnya yang menyuruh ibadah adalah qadim tadi semua. Maka bersandar kepada yang qadim adalah lebih kuat daripada bersandar kepada yang hawadis tadi semua. Maka inilah kecerdasan. Maka itulah kenapa manusia dikelompokkan, ada golongan rogibin adalah orang yang dia ibadah apa semua adalah berkaitannya untuk dunia dan dunia, rogibin tadi. Ada golongan abidin adalah dia adalah ibadahnya itu adalah sudah melihat akhirat, tapi bukan Allah juga, akhirat tadi semua. Karena akhirat itu ada banyak di sana kan tadi. Elemen akhirat itu dimulai dari barjah, dimulai dari mahsyar, dari sirat, dari mizan, hisab, tadi semua. Ada surga dan neraka tadi semua. Jadi kalau orang yang abidin itu patokannya adalah akhirat tadi dia. Tapi ada muridin dan salikin. Dia adalah orang yang tidak diam, tapi dia adalah orang yang bergerak dalam melakukan aktivitas ibadahnya adalah akan memindahkan channelnya dari manual ke otomatis tadi semua. Maka itulah perbedaan orang syariat dan orang hakikat itu adalah kalau orang syariat adalah manual ya. Maka kenapa banyak salahnya? Karena kita manual tadi semua. Kalau ibaratkan mobil atau motor pada saat tanjakan yang sangat tinggi, gigi nggak dioper, gigi 5 nggak dendang, mau bisa naik tadi mobil mau bisa naik, giginya gigi 5, lupa ngoperin turun tadi semua. Maka itulah kenapa dalam tubuh kita ada bagian-bagian yang Allah boleh kita mengontrol. Kayak tangan ini adalah antara kita dan Allah, seolah-olah begitu. Tangan mau kita angkat, Allah ngikut gitu. Tangan mau ngambil gelas, Allah ngikut tadi semua. Tapi urusan jantung Allah nggak nyerahin sama kita, karena kita pasti lupa. Narik napas kalau seandainya kita yang ngurus, lupa tuh. Maka bagian-bagian yang membahayakan diri kita Allah urus tuh sama Allah sendiri. Termasuk yang ringan kayak ngedip mata ya. Ngedip mata itu bukan kita yang ngurus tadi semua. Makanya dari sebentar saja kita live sudah berapa kali saya berkedip, saya nggak tahu lah berapa saya berkedip dari semua tadi. Inilah artinya bahwa kasih sayang Allah itu sangat luar biasa pada kita. Nah, demikian pula dalam ibadah nanti semua ya. Apakah muhariknya adalah Allah? Ataukah apakah muhariknya itu adalah amal ibadah tadi semua. Makanya nanti pada dalam kisah ada sebuah kitab dijelaskan tentang Allah itu pada saat ingin diduakan tadi, ingin dimadu dengan amal tadi ya. Memang kalau di awal sahabat Allah suruh kita beramal, Allah suruh kita sholat karena tadi semua diiming-iminginya kita dengan pahala yang tinggi, kepadilah dan lain sebagainya. Ya enggak, itu pengajaran. Jadi kan ruh itu ada posisi muda dan posisi tua tadi semua. Adalah merupakan proses pembelajaran bagi ruh kata tadi semua.
Karena tadi kan dalam Al-Quran Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Karena kita tidak mengerti apa-apa urusan ilmu, maka disitulah Allah seolah-olah melatih kita. Dari mulai seperti halnya seorang ibu melatih anak-anak sampai dewasa, sampai tua, sampai dia bisa berdiri sendiri. Dan pada saat kita masih anak-anak 5 tahun itu kita menjajah ibu, menjajah tadi. Kita suruh mak kita ambil minum, dia taat saja semua tadi. Kita, ma ambil minum tadi semua. Ma makan, ma ma pipis, ma ganti celana dan lain sebagainya. Dan walaupun tengah malam, ibu kita akan turut pada kita. Coba Anda lakukan itu sekarang pada satu usia 50 tahun tadi. Padahal agama menyuruh kita bagaimana taat pada orang tua tadi ya. Agama menyuruh kita bagaimana berkhidmat pada orang tua tadi, beradab pada orang tua tadi semua. Tapi Allah tidak melarang pada saat kita masa anak-anak tadi semua. Nah, dalam ibadah pun ada masa anak-anak kan tadi semua. Ada kalanya kita masih boleh kita sholat, habis sholat kita walaupun sholatnya jelek, maksa Allah, ya Allah, saya habis sholat nih, turunkan rezeki tadi. Kasih saya rezeki yang gede, jangan sedikit ya. Tolong panjangkan umur, jangan pendek kan tadi semua. Tolong saya kasih selamat, jangan celaka tadi semua. Ya boleh tadi semua tadi. Tapi itu adalah anak-anak. Sebagaimana anak-anak tadi dia menjajah ibunya, orang tuanya tadi semua. Boleh aja. Makanya nanti pada saat di awal ibu nggak pernah marah, malah pada saat anaknya mama di sofa. Oh iya sayang, nggak apa-apa tuh keadaan. Kalau masih kan anak-anak namanya juga tadi. Kadang-kadang ibunya lagi makan, ya suapannya juga masih asik dengan suapannya, tiba-tiba mama pengen cebok. Ibunya tangannya pada saat dia habis bagi nasi dia cuci dulu, kemudian cebokin anak. Habis cebokin anak dia makan lagi. Barangkali ada anaknya nempel di tangan, dia nggak peduli dari semua. Coba Anda lakukan sekarang. tadi orang tua Anda akan marah pada Anda semua tadi. Demikian Allah sama sahabat. Makanya inilah tadi. Makanya kenapa para ulama itu selalu mengibaratkan bahwa manusia itu kalau seandainya tidak berpindah nafsunya dari al-gulam an-nafsiyah. Al-gulam an-nafsiyah itu diibaratkan oleh Imam Ghazali, oleh Syekh Athaillah Iskandari, oleh Imam Tuan Abdul Qadir adalah nafsu anak-anak kata di semua. Aku mau begini disuruh begini kalau ada imbalannya. Aku mau begitu kalau ada imbalannya tadi semua tadi. Nah ini ya tadi. Nah, jadi pahami ya sahabat, pahami karena sesungguhnya dalil kepada kita, alam mengajarkan kepada kita, bahkan orang tua kita mencontohkan kepada kita. Kita ini dalam perkembangan umur kita adalah dari mulai masa kecil tidak beradab kepada orang tua sampai kita dilatih oleh Allah untuk beradab kepada orang tua dari semua. Nah kita pun di awal-awal dalam pada saat kita balig kata tadi, pada saat kita sudah akil balig, sudah tamyiz, kita sudah cedok dari semua. Maka di situ Allah sudah menuntut pada kita. Tadi kita harus hormat pada orang tua, kita harus adab pada sesama, kita hormat yang lebih tinggi, kita hormat kepada orang yang berilmu dan lain sebagainya. Nah ini ya, jadi kita pahami sesungguhnya hukum itu hampir sama sahabat semua tadi ya. Tapi nanti di penghujungnya Allah nyuruh kita ikhlas tadi semua. Nah ini, maka pada malam hari ini Abah dari kalam hikmah yang kemarin adalah yang kita bahas dalam kalam hikmah yang ke-29 adalah dikatakan adalah satana baina man yastadillu bih aw yastadillu alaihi tadi. Bahwa dikatakan adalah betapa jauhnya perbedaan ya antara orang yang berdalil bahwa adanya Allah menunjukkan adanya alam dan orang yang berdalil bahwa adanya alam menunjukkan adanya Allah tadi semua. Jadi seolah-olah kayak buat contoh bodohnya, adanya telur, adanya ayam tadi semua. Ayam dulu apa telur dulu kan tadi semua. Tadi. Maka dalilnya harus ayam dulu kan tadi. Karena telur itu dari ayam, walaupun ayam nanti dari telur tadi semua tadi. Artinya itulah, maka kenapa sifat Allah itu dalam sifat salbiah itu adalah adalah setelah wujud adalah Allah itu adalah kidam kan tadi. Kemudian baqo, kemudian mukhalafatul lil hawadis, kemudian qiyamuhu binafsihi, kemudian wahdaniyah tadi semua. Jadi maka
orang yang berdalil bahwa Allah menjadi dalil adanya segala sesuatu. Makanya kenapa Al-Quran dihimpun di dalam suratul Fatihah, suratul Fatihah dihimpun dalam Alhamdulillah, Alhamdulillah dihimpun dalam Basmalah, Basmalah dihimpun dalam titik ba-nya lafaz Basmalah, dan kemudian dihimpun dalam titiknya pada ba-nya di lafaz Bismillah. Bikana makana biyakunu mayakunu pawujudul awal ini. Karena adanya Allah lah bakal ada sesuatu, bukan sesuatu menunjukkan adanya Allah tadi semua. Inilah maka perbedaan tadi antara orang ma'rifat dan orang yang belum ma'rifat. Nah, itulah kenapa Nabi bersabda, tafakkaru sa'atan khairun min ibadati alfi amin. Tafakur sesaatnya orang ma'rifat itu adalah lebih baik dari ibadah orang yang tidak ma'rifat 1000 tahun. Jadi sahabat. Nah, Abah lebih ingin permudah tadi semua. Ibadah yang kita sandarkan kepada Allah itu adalah ibadah yang lebih baik, walaupun 2 rakaat tapi kita sandarkan kepada Allah. Anggaplah seperti tafakur tadi, tafakkaru sa'atan tadi adalah pada saat Allah yang melakukan pada kita, seperti gerak dalang dan gelap wayang. Pada saat tangan wayang mau angkat ke atas takbiratul ihram, wayang dulu apa dalang dulu? Tentu kita meyakini dalang dulu. Nggak mungkin wayang ngangkat tangannya tanpa diangkat oleh dalang. Berarti dalang dulu lah yang mengangkat tadi semua. Nah, ini ibadah yang demikian yang kita merasa leburkan diri bahwa disitulah kenapa nanti ada tauhid asma, ada tauhid af'al, tauhid asma. Allah itu asmanya Allah, tapi bukan alif lam lam ha kan tadi semua. Alif lam lam ha itu bukan Allah. Itulah tauhid asma kata semua. Dan bahkan seluruh asma adalah dia tadi semua. Maka itulah tauhid asma. Artinya mentauhidkan bahwa seluruh nama itu lebur pada nama dia yang satu, itu adalah Allah tadi semua. Dan kemudian tauhid af'al adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh makhluk adalah kita harus mampu melihat bahwa segalanya yang terjadi adalah af'al Allah dulu. Dan makanya di sinilah perbedaannya antara satana baina man yastadilu bihi aw yastadilu alaihi tadi semua. Antara orang yang melihat Allah adalah yang berdalil bahwa adanya Allah menunjukkan adanya alam, dan orang yang berdalil adanya alam menunjukkan adanya Allah. Inilah perbedaannya. Jauh luar biasa. Makanya dikatakan satana baina. Adalah betapa jauh perbedaannya tadi semua. Nah, tadi ibadah 1000 tahun kalah dengan satu helaan nafas Allah yang dibarengi dengan ma'rifat. Nah, itu semua. Antara gabungan antara nufus dan nafas dari alam sogir ke alam kabir, ke alam kabir ke alam sogir. Masuk hu, keluar hu dari semua. Yang masuk Allah, yang keluar Allah tadi semua. Ini yang harus kita fahami dari semuanya. Nanti adalah akhirnya pada penghujungnya adalah la maujuda illallah. Tidak ada yang maujud. Semuanya hanya Allah. Semua. Nah ini. Maka itulah kenapa Allah berfirman dalam Al-Quran. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah menciptakan semuanya. Kalian semua. Wa ma ta'malun. Dan apa-apa yang kalian lakukan. Tadi semua. Nah inilah antara orang yang melihat Allah. Kemudian baru melihat alam. Allah menjadi dalil adanya alam. Dan alam bukan sebaliknya. Adalah alam dalil adanya Allah. Tadi semua. Maka itulah kenapa orang yang alam yang berdalil pada alam adalah dalil adanya Allah, yang ibadah dulu kan tadi semua. Dia bukan tadi. Inilah perbedaan. Makanya dalam ruang dan waktu dibagilah kita. Bagi orang yang pertama, makanya tadi ada dari sekian orang ada oleh ulama dibagi. Manusia itu adalah ada manusia bersandar pada amal, ada manusia yang tidak bersandar pada amal. Ada manusia yang bersandar pada amal, ada 2, adalah wasilin, abidin dan rogibin dan salikin. Tapi manusia yang tidak bersandar pada amal adalah wasilin dan arifin tadi semua. Ya, artinya betapa jauh dikatakan perbedaannya antara wasilin, arifin dan abidin, muridin dan
salikin tadi semua. Karena abidin dan salikin adalah melihat alam, melihat Allah. Tapi arifin adalah melihat Allah, ada alam semua tadi semua. Ya. Jadi sebelum kita melaksanakan perintahnya, dia lebih lihat yang memerintahnya tadi. Jadi pada saat karena dia mengenal yang memerintahnya itu tadi. Pada saat melaksanakan perintah kan beda kan tadi semua. Kita disuruh oleh RT dan disuruh oleh presiden. Di situ ada berdiri, di belah kanan ada presiden, di belah kiri ada RT tadi semua. Dua-duanya nyuruh di waktu yang sama tadi semua. Maka kita pada saat dikerjakan oleh presiden mungkin kita bergetar wajilat kulubuhum tadi semua. Karena baru bertemu dengan orang yang mulia, yang tinggi derajatnya. Itu baru presiden itu tadi semua. Kita udah berbeda dalam melakukan itu. Akan lebih baik dan pada saat berdirinya penuh dengan gemetar dan lain sebagainya. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib pada saat adzan berkumandang itu sudah bergemetar, tulang-tulangnya bergerincing itu semua tadi. Karena tanda bahwa dia akan berhadapan dengan sesuatu yang itu tadi semua. Ya sahabat. Lain dengan kita tadi semua. Karena tadi kita nggak kenal kepada yang nyuruh kan tadi semua. Sehingga pada saat melakukan pun tadi semua kita nggak sadar gerakan kita gerakan yang dia kata itu. Bahwa geraknya wayang adalah geraknya dalam tadi semua ya. Makanya dalam kelompok orang yang tadi melihat alam, melihat Allah, maka ada, atau orang syariat lah katakanlah, masih syariat, akan dibagilah oleh ruang dan waktu ibadah itu. Sehingga nggak ada Allah di waktu yang lain. Misalnya contoh, gini, Ramadan itu dalam setahun hanya 1 bulan tadi. Maka bagi orang syariat, maka dia berbondong-bondong ibadah di bulan Ramadan tadi. Karena seolah-olah Ramadan itulah bulan yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah. Dan dia ingin mengambil padilah dari bulan Ramadan itu tadi semua. Apakah di bulan Syawal Allahnya mengecil? Ataukah apakah di bulan Sa'ban sebelum Ramadan Allahnya kecil? Tadi semua. Nah, perbedaan tadi orang yang melihat alam, melihat Allah tadi. Dia hanya melihat ruang dan waktu tadi semua. Dia ngejar pada waktu tertentu atau dia mengejar pada tempat tertentu kan tadi semua. Contoh, hari yang paling agung adalah hari Jumat. Hari biasa dia nggak ibadah biasa aja, tapi hari Jumat dia kejar dari semua. Malam Jumat dia begadang sampai pagi tadi. Begadang sampai pagi ibadah, tapi malam Minggu begadang sampai pagi, sampai subuh, sampai pagi gaple dan dari semua. Jadi kalau malam Jumat ada Allah, kalau malam Sabtu Allah, apalagi malam Minggu, maka malam Minggu suka dibenci itu, malam setan katanya gitu kan tadi. Hari Minggu, hari setan, katanya semua tadi. Padahal, tadi, kemana Allah pada hari Minggu? Apakah Anda beriktikad Allah itu tidak ada sebagaimana hari Jumat? Tadi. Nah inilah, nanti kita akan mengkerucutkan. Bagi orang ma'rifat itu, seluruh hari adalah Jumat. Tuh, kan? Beda, tadi semua. Jadi nggak ngejar-ngejar lagi. Tadi. Seluruh waktu adalah sholat. Itulah maka ada sholat daim. Itulah ada sholat daim kepada kita. Karena seluruh waktu adalah sholat. Itu semua tadi. Karena Allah tidak kemana-mana. Kalau Allah ada di hari Jumat, Allah pun ada adalah di hari Kamis. Allah pun ada di hari Sabtu. Sama mulianya, sama tingginya, sama derajatnya. Tadi semua. Adapun dulu ulama adalah mengibaratkan tadi adalah karena tadi. Karena orang-orang syariat itu senang dengan sesuatu yang iming-iming, kata di semua. Sehingga pada waktu tertentu, seolah-olah manusia itu, kalau tidak dipanaskan, ibaratkan mobil itu, ada dipanaskan kita ini dalam hubungan dengan Allah itu setiap seminggu sekali, Jumat, di semua. Ada dipanaskan oleh Allah itu adalah setahun sekali, Ramadan, tadi. Ada yang dipanaskan oleh Allah itu sekali seumur hidup kalau istita'ah adalah haji, kata di semua. Artinya segala ibadah itu adalah sebetulnya adalah jangan sampai memudar kita hubungan kita dengan Allah. Maka diaturlah tadi semua. Bahkan ada yang setiap hari 1/3 malam tadi semua. Orang tadi bagus kalau orang adalah bisa bangun di 1/3 malam tadi semua. Tapi bagi orang makrifat, semua waktu adalah 1/3 malam. Tadi semua. Siang pun 1/3 malam. Nah, inilah sahabat tadi. Setiap hari adalah Ramadan. Setiap hari adalah 1/3 malam. Setiap hari adalah hari Jumat.
Setiap hari adalah Arafah, wukuf di Arafah. Setiap hari adalah jumroh, yang lempar tadi. Nafsul ammarah, nafsul lawamah, nafsul mulhimah. Sifat godob, sifat iri, sifat dengki, sifat hasud. Apakah kita lempar jumroh itu hanya di Mekah saja? Apakah wala rafasa, wala fusuqa, wala jidal itu hanya di Mekah saja? Inilah tadi kenapa kita ada bahasa ihram. Ihram tadi semua. Ihram itu diperlambangkan adalah kalau bagi laki-laki badan telanjang ditutup dengan secari kain tadi semua. Nah, makanya dalam bab salat dalam rukun qalbi adalah yang keempat itu rukun qalbi itu adalah ihram. Tadi. Pertama qasad, kemudian ta'arud, kemudian ta'yin, yang keempatnya adalah ihram. Sebelum takbir ihram dulu. Tutuplah bagian dirimu yang dohir. Sehingga yang nyata, yang nampak hanya dirimu yang batin. Berarti dia sendiri tadi semua. Tadi semua. Ihram tadi semua. Maka pada saat orang hajian umroh di sana, mereka menggunakan ihram tadi semua. Maka ada larangan ihram di sana tadi semua. Tapi pulang haji, pulang umroh, balik lagi. Ihramnya dicopot kan, ihramnya udah copot katanya gitu. Nah inilah persoalan tadi semua. Maka disinilah perbedaan apa namanya dikatakan oleh Syaikhul adalah syatana baina man yastadilu bihi aw yastadilu alaihi. Jauh perbedaan antara orang Allah menjadi dalil adanya alam ataukah alam menjadi dalil adanya Allah tadi semua. Ibadah dalil, Allah dalil adanya ibadah. Nah ini. Ataukah kita ibadah baru menjadi apa namanya dalil untuk menemukan Allah tadi semua. Sangat jauh perbedaannya, sahabat tadi semua. Itulah kenapa baginda Nabi apa namanya bersabda, tafakkaru sa'atan khairun min ibadati alfi amin. Tafakur dalam bab makrifat itu sesaatnya, selaan nafasnya. Makanya itulah orang makrifat itu ibadahnya itu sedikit. Tapi ingat, sedikit menurut ukuran Allah besar. Nah inilah tadi semua. Hebat tadi makrifat itu tadi semua. Jadi inilah ya. Maka kalau orang sudah paham, walaupun awalnya nggak apa-apa dilatih, kita bangun sepertiga malam tadi semua. Kemudian kita menghususkan waktu hari Jumat, kemudian kita pun adalah menghususkan di Ramadan mati-matian luar biasa ibadah siang malam tadi semua. Habis Syawal merdeka tadi semua tadi. Yang tadinya Ramadan tahan imsak, padahal harusnya kita ini adalah imsak selamanya tadi semua. Nah, termasuk juga adalah harusnya kita pun adalah Arafah selamanya, haji selamanya. Maka itulah kenapa haji itu rukun Islam. Padahal kalau rukun Islam itu ada bahasa manistato'a adalah hanya yang punya duit. Padahal kalau menurut orang ma'rifat nggak mungkin masuk rukun kalau syaratnya duit kan tadi semua. Nggak adil Allah tadi semua. Artinya bahwa semua orang itu punya potensi adalah menjadi seorang haji yang haji. Kalau ke Mekah itu bukan, itu mah haji syariat adalah tadi. Tapi bagi orang pun yang sudah haji ma'rifat, ya harus haji syariat kalau dia punya. Anggaplah jarah tadi. Karena dia menganggap kenapa? Karena di sana ada Masjid Nabawi. Di sana ada Masjidil Haram. Di sana ada Masjid Quba. Di sana ada makom Rasulullah. Tadi semua. Tapi bagi orang ma'rifat setiap hari bersama Rasulullah. Nah inilah tadi. Orang yang melihat Allah, melihat alam, maka setiap hari adalah syahadat. Dia tidak akan pernah pisah dengan Allah dan Rasulnya. Tadi semua. Seperti tidak pisahnya gula dan manisnya. Mustahil. Tadi. Yang batin ada. Nggak dibawa yang dohir. Tadi. Mustahil yang dohir punya gerak. Tanpa digerakkan oleh yang batin. Maka setiap gerakan dalam ibadah itu adalah syahadat kepada dia. Tadi semua. Penyaksian. Tadi semua. Maka dikatakan kemarin. Orang yang berdalil. Satana baina man yastadilu bihi sama aw yastadilu alai adalah yang pertama adalah Allah menjadi dalil adanya seluruh makhluk, artinya dengan seluruh asma'nya, af'alnya, sifatnya Allah lah jadi dalil. Tapi golongan kebanyakan umum adalah segala makhluk menjadikan dalil adanya Allah. Tadi semua jauh kan tadi perbedaannya tadi semua. Ya. Di sinilah perbedaan yang sangat
luar biasa jauh tadi semua tadi. Tetapi itulah kenapa ulama tasawuf mengatakan intabahu wa syari'u ila magfirati mir rabbikum, itu intabahu wa syari'u ila magfirati mir rabbikum. Intabahu itu dari kata tanbih, nabbaha yunabbihu tanbihan, adalah rambu-rambu tadi semua tadi. Ayo tadi, ini adalah tanda, inilah rambu tadi semua tadi. Bergegaslah tadi semua. Sebetulnya adalah sejalan dengan firman Allah wa syari'u ila magfirati mir rabbikum, sama wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin tadi semua. Artinya tidak bisa diam, artinya tadi ya. Jadi kalau seandainya Allah itu adalah profesor, saya sering umpamakan, kita sekarang katanya di SD, kejarlah kita segera ke SMP, naiklah ke SMA, naiklah ke S1, S2, S3 tadi semua. Nah itulah tadi ada hisab tadi semua. Kalau kita mati, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena tadi ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah tadi semua. Islamkan tubuhmu, serahkan dirimu, jiwa ragamu. Ya Allah, aku serahkan roh, sukma, nyawa, pati bersama jasad ini padamu tadi semua. Serahkan semuanya sampai tadinya kosong kembali pada kosong. Asalnya tidak ada, kembali pada tidak ada. Yang menjadikan hisab adalah keberadaan diri kita. Jadi semua. Sisa utangnya itulah yang hisab tadi. Kalaupun ada siksaan, itulah siksa hutangnya itu. Tadi semua. Kalau kita punya hutang sama Allah 10, anggaplah hakikat diri kita ini angka 10, kita baru balikin 5. Nah itulah. Kita harus bertanggung jawab dengan 5 itu tadi. Itulah adanya neraka tadi. Neraka, hisab, timbangan tadi semua. Timbangan itu tadi. Berapa yang udah kebalikan? Nah, makanya udkhulu fisilmi kafah. Kamu aku bagi jasadmu, ada qalbumu, ada fuadmu tadi, ada mulkimu, ada malakutmu, ada jabarutmu tadi. Bagian mana yang kau belum kembalikan pada diriku tadi semua. Bagian itulah nanti akan dikesak dari semua. Maka inilah tadi semua. Udkhulu fisilmi kafah. Islam, iman, ihsan. Tapi jangan dibalik lagi. Inilah karena akibat melihat makhluk, melihat Allah, akhirnya dibalik tadi. Akhirnya Islam dulu kan tadi semua. Tapi kalau melihat Allah, melihat makhluk, pasti ihsan dulu. 1, 6, 5. Ihsan, iman, Islam. Islam itu adalah merupakan apa? Islam itu adalah pembuktian ihsan dan iman tadi semua. Maka kulliyun yang mana? Ihsan, ma'rifat tadi semua. Makanya kalau Abah Pondok kasih pendek singkat, berarti ibadahnya orang ma'rifat itu adalah tadi. Ibadahnya adalah puji kodim alal kodim tadi. Hanya dia yang menyembah dia tadi semua tadi. Karena itulah tadi semua. Kenapa kita masih jahil? Maka dikatakan di sini adalah karena mereka dikatakan adalah al mustadillu bihi arafal haqqa li ahlihi fa asbatal amra min wujudi aslihi. Nah, kenapa terjadi kemudian wal istidlalu alaihi min adamul wusuli ila Allah. Adamu wusul, adam tadi wusul kepada Allah. Akibat tidak adanya wusul kepada Allah. Itulah tadi yang menjadikan ibadah kita tidak, apalagi kalau seandainya ibadahnya rogibin. Walaupun 1 miliar rakaat setiap sholat yang ada dirinya, yang sholat dirinya, yang puasa dirinya, yang haji dirinya, dari semua. Makanya kenapa sekarang di akhir zaman ini orang berbondong-bondong tadi, yang punya duit belasan kali haji, sehingga orang-orang yang belum haji tadi semua nggak kebagian. Tadi karena yang punya duit tiap tahun berangkat haji. Yang punya kekuasaan berangkat tiap tahun semua tadi. Kenapa? Karena haji itu bukan ibadah, arrilah litijaroh lisum'ah tadi semua. Hanya jalan-jalan lisum'ah yang katanya aku batur aing haji 2 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali tadi litijaroh, dan juga adalah dagang tadi, dagang umroh, dagang haji dan lain sebagainya tadi semua. Nah, inilah sahabat ya, yang harus kita fahami tadi semua tadi. Itulah maka karena orang melihat makhluk, melihat Allah, ibadahnya jadi begitu kata tadi semua. Sehingga di ujungnya ibadahnya itu untuk mengatur Allah tadi semua. Bukan tadi semua.
Tadi dia pergi ke sana kenapa? Kan saya bilang tadi judulnya ada ruang dan waktu. Sehingga seolah-olah bagi orang yang melihat Allah itu ruang dan waktu itu penting. Sehingga memang Nabi menjelaskan sholat di Masjidil Haram adalah 100.000 kali sholat di masjid lain dari semua. Itulah kenapa yang menjadikan orang berbondong-bondong pergi ke Mekah itu karena ingin sholat di Masjidil Haram tadi semua. Padahal kalau bagi orang makrifat karena Allah itu tidak di Masjidil Haram. Kalau Anda punya anggapan Allah itu di Masjidil Haram tadi, ini hanya merupakan, nah inilah yang harus takwil kepada diri kita. Kalau bagi orang makrifat, dimanapun Masjidil Haram, dimanapun adalah Masjid Nabawi, dimanapun adalah Masjidil Aqsa, dimanapun adalah Baitul Ma'mur. Setiap hari adalah Ramadan, setiap hari adalah saum imsak, setiap hari adalah jumrah. Setiap hari wala rafasa, wala fusuqa, wala jidal. Setiap hari adalah waqafa, wukuf, merenungkan siapa diri, dari mana diri, untuk apa diri. Udah seberapa banyak diri yang sudah dikembalikan dari semua. Bukan sebaliknya, malah menjadi makhluk kembali. Mana Tuhan, mana hamba. Ya Allah, berikan aku rezeki. Kalau di atas turunkan, di bawah keluarkan. Ya boleh, tapi kalau makomnya makom al-gulam an-nafsiyah, makom anak-anak tadi semua tadi. Jadi kalau Anda selamanya ingin makom anak-anak ya boleh tadi semua. Tapi persoalannya kalau di sana itu nggak peduli kata Allah tadi semua. Tadi aku menghormati kamu pada masa anak-anak, maka aku bebaskan pada saat belum ada tamyiz, belum ada baligh, sholat pun nggak boleh nggak sholat kamu, nggak apa-apa. Nah itulah. Anak-anak tuh dianggap boleh nggak sholat, nggak puasa, nggak apa tadi semua. Karena masih belum ada hukum tadi, belum taklif tadi. Ya, jadi inilah yang harus dipahami oleh kita. Ini makanya kita nih dalam memahami agama itu harus cerdas tadi semua. Apalagi kaidah-kaidah mantek dalam memahami tauhid itu harus benar-benar dipakai, bukan hanya diaji doang mantek itu. Tapi bagaimana aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Logika berpikir tauhid kita ini dibungkus adalah tadi. Maka dalam setiap pembuatan ta'rif, jami'un, mani'un, munakisun, mutaridun tadi semua. Jadi kira-kira inilah yang bagaimana aplikasi kita ini supaya mutaridun ngaguluyur bisa diterima ke umum tadi semua. Tadi lain cek orang kia 5 orang nerima 100 nolak, itu bukan mutarid itu tadi semua ya tadi semua. Inilah sahabat ya tadi, sehingga tadi orang itu mengejar sholat di Masjid Nabawi karena sholat di Masjid Nabawi 1000 kali sholat di masjid lain, atau ada lagi dalil mengatakan 10.000 sholat di masjid lain. Sehingga dia, kenapa mas rajin di sini mas? Kan 10.000 Pak Haji katanya. Wah emang di masjidmu berapa? Wah nggak ada nilainya sama sekali tadi semua. Masjidil Haram, sholat. Kenapa? 100.000 tadi semua. Tadi semua. Padahal kalau kita sudah ma'rifat, di musola paling buruk pun di kampungmu sama 100.000 kali. Makanya inilah pentingnya ma'rifat itu di situ kan tadi. Makanya kenapa? Seolah-olah perjalanan manusia dari Muharram sampai Zulhijjah itu tadi semua. Makanya kenapa ada Dzulqa'dah di situ, ada waktu kita duduk untuk merenungkan tadi, persiapan tadi semua. Persiapan ilmunya, manasiknya tadi. Makanya fisik, pesak, manasik itu disitulah. Dzulqa'dah tadi semua. Untuk Dzulhijjah melaksanakan haji. Untuk apa? Al-Hajju Arafah. Arafah itu arafu tadi semua. Supaya apa? Untuk duduk di Arafah untuk wukuf tadi. Wukuf itu dari waqafa. Renungkan dirimu itu tadi semua. Renungkan kau menggunakan kain yang tidak berjahit, lahir tidak berpakaian. Nah hari ini pun kau sama tidak berpakaian. Inilah waqafah, merenungkan. Maka dimanapun Anda duduk wukuf. Kalau kita sudah makrifat tadi semua tadi melihat Allah, melihat segalanya, melihat afalnya, melihat sifatnya, melihat asmanya, bahkan melihat la maujudah illallah semuanya, sahabat. Jadi kita tidak dibatasi. Tanggal 27 Rajab bagus, tanggal 17 Ramadan bagus.
Kemudian sholat Ayyamul Bid tanggal 3 hari di pertengahan setiap bulan, bagus kata dia semua. 10 Asyura bagus, 1 Muharram bagus. Lailatul Qadar luar biasa. Lailatul Qadar orang kejar-kejar, ibadah 1000 malam. Apa namanya? Lebih balik kan? Min alfi syahrin tadi semua. Khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi dia lupa pada saat dia bersama dengan yang pemilik Lailatul Qadar. Itu dia bahkan tidak terhingga. Tidak terhingga. Inilah sahabat ya, ranah yang harus kita pindahkan antara melihat Allah, melihat makhluk, melihat Allah. Beda. Ya, semua tadi. Dan itulah kenapa kita harus bergegas tadi. Intabahu wasyari'u ila magfiratin min rabbikum. Karena kalau seandainya melihat makhluk, melihat Allah, itu tidak bersyahadat. Ya tadi semua. Karena sesungguhnya syahadat itu apa? Tadi semua. Makanya ada ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada aplikasi syahadat tadi semua. Ada penggunaan syahadat tadi semua. Dan ada juga mampu melihat syahadat dalam isi alam ini. Dohir batin tadi semua. Kemudian ada lagi adalah alat pulang. Syahadat adalah menjadi alat pulang pada kita. La ilaha illallah. Di penghujungnya Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Ini sahabat dari semua ya. Jadi ini ya dari apa namanya pertanyaan saya tadi kemarin. Minta jelaskan lagi yang dari tafakur tadi malam, pengajian tadi malam adalah bahwa melihat betapa jauhnya perbedaan antara orang yang melihat Allah, melihat makhluknya, dibandingkan orang yang melihat makhluknya adalah melihat Allah. Jauh sekali perbedaannya. Ini Abah sudah jelaskan tadi semua. Maka pada saat kita sudah mampu melihat Allah, melihat makhluknya, berarti melihat af'alnya, melihat sifatnya, melihat asma'nya, maka kapanpun Anda adalah bulan haji. Kapanpun Anda adalah Ramadan. Kapanpun Anda bersama Lailatul Qadar. Kapanpun Anda hari Jumat. Dimanapun adalah Masjidil Haram. Dimanapun Masjid Nabawi. Dimanapun Masjid Baitul Ma'mur. Itulah perbedaannya. Karena kau bersama dengan pemilik. Bukan Ka'bahnya. Robba hadal bait. Pemilik daripada Ka'bah itu sendiri. Ya sahabat. Nah itulah mungkin ya singkat saja dari Abah yang berkaitan dengan apa namanya perbedaan dalam aplikasi dari semua. Dari aplikasi. Inilah tadi semua. Maka bagi orang makrifat itu nanti di penghujung itu ringan semuanya. Tadi semua. Bukan apa namanya karena dia tidak pernah nimah. Bahkan zakat setiap waktu dia itu tadi semua. Karena zakat itu adalah bukan menyerahkan apa namanya pengairan dan apa kalau kita padi misalnya itu adalah dengan pengairan adalah 5%, tanpa pengairan 10% tadi. Balang rikaj 20% misalnya tadi. Kambing 40 adalah 1 zakat. Kalau dari muamalah 2,5%, bukan itu tadi semua. Tapi zakat dengan Allah adalah menyerahkan seluruh pekerjaan kita adalah melihat sebagai afal Allah. Maka kalau kita sudah zakat, setiap hari adalah zakat tadi semua. Habis sholat, habis duha, habis tahajud, habis apa, habis zikir, Allah lah yang lakukan semua untuk kita. Masa tadi yang kerja Agus yang minta gaji ke Aceh kan tadi semua. Kan lucu tadi semua. Ya. Jadi inilah yang harus kita pahami. Jadi hal anafas pun itu kata Nabi, bukan kata Haji Asep. Tafakkaru sa'atan khairun min ibadati sanatin. Alfi amin. Tafakur dalam makrifat itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun tadi semua ya. Inilah dampaknya tadi. Karena Allah muhariknya kecil, sedikit, besar. Kamu muhariknya banyak, kecil tadi semua. Kamu muhariknya hidup, mati tadi. Tapi Allah muhariknya kamu mati pun hidup. Makanya tadi kenapa orang yang sudah makrifat itu setelah mati itu hidup. Tadi pindah dari hidup ke mah hidup di dunia aja dia karena dia udah mati kata dia semua ya ini sahabat jadi pahami oleh kita jadi dianggap hidup ternyata mati oleh Allah ternyata dianggap sedikit ternyata banyak dianggap banyak ternyata sedikit jadi masalahnya tergantung tadi bersama Allah atau tidak bersama Allah dalam asma dalam sifat dalam afal tadi semua tadi makanya
tadi. Orang ma'rifat itu mau sosoloyongan sorangan, kumaha diantar ke nana. Kang Marjun tadi semua ya. Tadi semua ya. Ini ya, mudah-mudahan apa dari yang ringkas dari Abah ini, maka segeralah kalau Anda dimanapun Anda berada, carilah guru yang bisa membawa, memindahkan tadi semua tadi. Karena itulah jalan yang harus kita tempuh tadi semua. Kalau kita karena kalau sudah ma'rifat tadi semua sahabat, urusan beres semua tadi semua. Karena kalau udah ma'rifat, ketutup semua ilmu tadi, bahkan ilmu fisika, kimia, geologi, kimia, antropologi, ilmu apapun dunia, ilmu kedokteran sekalipun ketutup dengan ilmu ma'rifat. Karena kita udah tadi sebagai pemilik dokter, sebagai pemilik insinyur, sebagai pemilik profesor, sebagai pemilik presiden, sebagai pemilik bumi, sebagai pemilik langit, sebagai pemilik aras. Tadi. Kalau sudah pindah channelnya, melihat Allah, melihat makhluknya, melihat af'al Allah, melihat tadi. Inilah semua tadi. Tapi kalau melihat af'al kita, itulah capek tadi kita. Gawe capek tidak pakai tadi. Ya. Jadi mual paloba-loba tepuguh tadi semua. Jadi bagi ahli ma'rifat itu tadi adalah makanya tadi. Semua nggak ada nganggur sebetulnya tadi. Makanya di sinilah orang kerja disebut nganggur oleh Allah itu. Kalau yang tadi orang nganggur disebut kerja tadi. Kalau orang bersama Allah walaupun dia nganggur kerja tadi. Tapi kalau dia tidak ma'rifat walaupun kerja nganggur tadi semua. Jadi nganggur dan kerja, hidup dan mati tadi semua. Tadi adalah mulia dan rendah tergantung bersama Allah atau tidak bersama Allah tadi semua. Atau jadikan Allah adalah sebagai lokomotifnya atau kamu lokomotifnya tadi. Melihat Allah melihat makhluknya atau melihat makhluknya melihat Allah. Maka dikatakan satana. Apa katakan Allah? Satana baina man yastadilu bihi aw yastadilu alaihi. Sangat jauh beda kata syaitanillah. Antara orang yang melihat Allah, melihat makhluk, berarti melihat makhluk itu dengan segalanya, asmanya, sifatnya, af'alnya, jadi. Dan orang yang melihat makhluk baru melihat Allah. Dia sholat nama sedekah. Mudah-mudahan pahala ke Allah. Allah nama ting. Nama sholat kan disuruh sama Allah. Allah di mana? Ting. Dari semua. Jadi ada gerak wayang, ada gerak dalang. Wayangnya gerak oleh dalang, ada wayangnya gerak oleh dirinya sendiri. Nafsunya yang menggerakkannya. Sehingga apa yang dia tuntut tadi? Karena Allah nyuruh ibadah, akhirnya dia nuntut. Cuk Allah kamu laksanakan sholat. Wah akhirnya dia jadikan sholat itu sebagai sandaran. Hei Allah, kok kan nyuruh sholat? Balasannya dong, pahalanya. Di dunia dulu, nanti akhirat menanti. Surga mah belakangan, dunia dulu. Inilah persoalan. Tadi semua. Ini. Padahal seharusnya Allah nyuruh sholat itu bukan kita menjadikan sholat sandaran. Tapi sebaliknya kita. Kepada yang nyuruh sholat lah kita bersandar. Tadi semua. Beda jauh tadi kan. Antara orang sholat tadi. Karena nyandarnya pada Allah dengan orang sholat yang nyandarnya pada sholat tadi semua. Tadi sholat itu bangsa makhluk hawadis, Allahnya kodim. Masa lebih kita percaya kepada undang-undangnya daripada yang membuat undang-undang. Yang menentukan benar dan salah itu bukan undang-undang tapi pembuat undang-undang. Yang menentukan nanti itu di penghujung itu selamat celaka itu adalah pemilik undang-undang tadi semua. Ini yang bisa disandarkan undang-undang. Inilah cara pandang yang salah. Itulah kenapa. Makanya kenapa. Walaupun adalah jenggotnya segini. Kitabnya adalah 1000. Selama dia yang menguasai. Ialah oces. Tetap aja oces. Semua. Tetap aja. Makanya tadi saya kenal banyak orang. Sebutkan ulama. Joko kitab semua tadi semua. Tapi kita lihat perilaku hidupnya tadi. Karena harta rewogna tadi kurangan ulah tadi semua. Bahkan ngadat lamun kekurangan tadi semua. ini gambaran salah. Punten. Tapi ini gambaran tadi semua. Tapi saya menyaksikan ulama tadi dia terus dia ngaji di mana-mana ngaji tapi semua. Tapi rezekinya terus dia bangun tempat di mana-mana untuk orang bukan untuk dia sendiri tadi semua. Nah ini perbedaan kan. Kita bisa melihat di dalam af'alnya sendiri. Dalam perbuatannya, dalam itikodnya kita bisa melihat tadi semua. Ada orang yang
mau melakukan aktivitas agama, tapi dia mengambil manfaat dari agama. Ada orang yang dia nyandar pada Allah, maka timbullah aktivitas agama. Beda jauh. Beda jauh. Maka Allah menyempurnakan rezekinya dari semua. Makanya inilah cara cerdas. Hidup senang, tentram, kerja nggak capek. Makanya tadi. Karena kenapa kamu diam? Aku kerja. Kepada siapa? Pada Allah. Tadi semua. Tadi. Jadi Allah itu menggerakkan, mendiamkan. Kan tadi semua. Ada orang yang digerakkan oleh Allah. Ada orang yang didiamkan oleh Allah. Sama. Kerja pada Allah. Kenapa kamu nganggur? Allah yang membuat saya nganggur. Tadi semua. Kalau kita yakin Allah lah yang mendiamkan kita, Allah gaji tetap. Tadi semua. Tapi kalau seandainya kenapa kamu kerja? Wah, nanti kalau saya nggak kerja nggak makan. Oh, berarti kamu cari gaji sendiri. Tuh, belum tentu orang itu bisa makan. Tadi semua. Ya. Inilah hal-hal yang harus dipahami di dalam ilmu ma'rifat tadi semua. Makanya disinilah kuncinya. Saya sarankan tadi. Kita tidak mungkin bisa berjalan dalam kehidupan ini tanpa seorang pembimbing, sahabat dari semua. Sekelas baginda Nabi pun setiap hari diaping oleh Malak Jibril dari semua. Ya. Terus diaping oleh Malak Jibril kemanapun pergi dari semua. Oleh guru pembimbingnya kan dari semua. Ya. Walaupun akhirnya guru pembimbingnya kalah. Karena guru pembimbingnya memang diciptakan dari Nur Jamalillah di alam Jabarut. Maka pada saat Nabi sampai usul pada Allah, ditinggallah Malak Jibril. Maka jangan aneh. Imam Syaroni dengan Imam Ali Al-Khawas. Imam Ali Al-Khawas itu adalah muridnya Imam Syaroni. Tetapi Ali Al-Khawas adalah ma'rifat lebih dulu. Tapi kemudian akhirnya Imam Ali Al-Khawas menjadi mursyidnya Imam Syaroni. Tadi semua. Lihat antara Anas bin Malik dengan Imam Ja'far As-Shadiq tadi semua. Yang jadi ulama duluan adalah Anas bin Malik tadi semua. Tetapi kemudian beliau bermursyid kepada Imam Ja'far As-Shadiq tadi semua. Tadi ya itulah tadi. Jadi ya, seperti Imam Ghazali bermursyid kepada Syekh Ali Abu seorang soal sepatu tadi semua tadi. Inilah sahabat tadi semua ya. Jadi cuman disitulah ujiannya. Memang kalau seandainya orang-orang ahli-ahli ma'rifat itu tidak semua ahli ilmu, ya ahli ruh, tidak semua. Bahkan lebih cenderung orang ahli ruh itu bukan ahli ilmu, tapi ahli rasa. Ini bedanya. Tadi. Tetapi ada ahli ilmu, ahli rasa, ahli ruh adalah. Tapi tidak semua. Rasulullah contohnya. Siapa lagi? Tuan Syekh Abdul Qadir contohnya. Tadi. Maaf, saya tahu pengarsa Abah pun bukan ahli ilmu, tapi ilmu ruh, ilmu rasa, kata dia semua. Ya, kan tadi. Makanya tidak banyak kan kitab yang tulis oleh pengarsa Abah, hanya Miftahus Sudur tadi semua. Lihat Tuan Syekh Abdul Qadir berapa. Inilah saya bilang tadi bahwa makanya sekarang ini jangan kita ini hidup tanpa pembimbing tadi semua ya tadi. Jadi kita harus berjalan dengan ada pembimbing tadi semua. Percayalah ya. Itu saja sahabat ya. Mudah-mudahan ya dengan tafakur singkat ini yang saya sampaikan ya singkat tapi hampir 1 jam juga ujung-ujungnya ya. Tadinya mau 20 menit jadi 1 jam juga kurang lebih. Tapi itu saja mungkin bisa saya sampaikan bahwa artinya bahwa ayo kita karena memang di penghujung di kalam hikmah 29 dan 30 itu saya mengatakan ayo segera tadi segeralah kita menyelesaikan trayek perjalanan itu sendiri. Kalaupun kita berhenti di rest area, jangan terlalu lama di rest area, di satu titik rest area. Ambil halaan nafas sebentar di rest area, lanjutkan. Tapi kalau mau berhenti di rest area yang lain, berhenti di rest area yang lain, tapi lanjutkan perjalanan. Karena kita hidup adalah perjalanan dari Allah kepada Allah. Kalau kita dari Surabaya, sekarang di Bekasi, sekarang kita sedang berbalik lagi. Katakanlah sekarang sedang berhenti di kilometer 19 adalah untuk mengambil bekal di situ. Kita isi bensin, kemudian isi perut sedikit, makan Indomie, merokok sebatang, ngopi, supaya tadi jalankan perjalanan, lelah, berhenti lagi di rest area tadi semua. Ini itulah maka ada mulki, malakut, jabarut, lahut, jasad, kolbu, ada rest area masing-masing semua tadi. Tapi tanpa pembimbing maka kita akan jadi makhluk yang menjadikan makhluk sebagai dalil adanya Allah, bukan Allah dalil adanya makhluk. Itu saja, mudah-mudahan sekali lagi mohon maaf atas kekurangan. Bagi yang terlambat Pak Ustadz Ade ya nanti silakan dengarkan lagi ya dari awal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi hikmah aplikasi dari hikmah 29 dan 30 itu adalah ini. Bagaimana jadikan setiap hari adalah Jumat, jadikan setiap hari adalah Ramadan,
Jadikan setiap hari adalah zakat, jadikan setiap hari adalah puasa, jadikan setiap hari adalah haji, setiap hari adalah wukuf. Nah, itulah tadi semua. Itulah sholat ada berhenti tadi semua. Walaupun dibagi 5 tetap. Nah itu tadi. Kalau duhur adan sholat, tapi habis duhur jam 2 jam alona ke eueuh istirahat tadi semua. Kamana ta Allah tadi. Wah iya tadi. Jadi insyaallah jam berapapun sepertiga malam asal bersama Allah. Itu. Jam berapapun dimanapun adalah merupakan wukuf di Arafah asal bersama Allah. Tadi. Di masjid manapun, di musola manapun adalah Masjidil Haram asal bersama Allah. Ya, pahami itu semua. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.